alasan kamu, apa sih yang membuat kamu ini ingin mengakhiri hubungan ini? Kamu sudah ikhlas memberikan apapun ke dia, dan kamu pun sudah menerima segala hal yang dia lakukan ke kamu. Namun kamu mulai berpikir bahwa mencintai dia dengan tulus adalah suatu kesalahan ya. Karena kamu tahu bahwa dia lebih memprioritaskan hal yang lain daripada kamu. Dan ada banyak hal yang telah kamu ketahui dari dia, sehingga hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan kamu, dan hal itulah yang membuat kamu harus mengikhlaskan dia dari dalam hatimu. Jadi di sini gimana ya? Kamu di sini itu sudah kayak sudah mulai mengikhlaskan dia. Karena kamu di sini itu tahu kalau mencintai dia atau benar-benar mencintai dia, hanya dia saja, ini adalah suatu kesalahan. Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira kenapa sih kamu dan dia ini kok ingin mencoba untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi nanti kita akan melihat banyak hal ya. Kita akan melihat penyebabnya apa, terus alasan dia, alasan kamu, dan yang seharusnya kamu lakukan di hubungan ini. Namun sebelumnya di sini saya juga mau disclaimer dulu ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu nanti kamu sesuaikan sendiri ya, apakah ini adalah energimu ataupun energinya dia. Karena ini adalah pembacaan general reading, energinya banyak orang, jadi bisa kebolak-balik seperti itu. Dan bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru, kamu semua mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Dan bagi kamu yang ingin private reading atau personal reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi ya, agar langsung menuju ke adminnya langsung. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk melihat dulu ya, apa sih ya, kenapa kamu dan dia ingin mencoba untuk mengakhiri hubungan ini penyebabnya apa ya? Apa yang menyebabkan kamu dan dia kok sepertinya ingin mengakhiri hubungan ini? Oke, bila di sini ya, hubungan kamu dan dia ini memang berat sekali untuk dijalani. Mungkin kamu dan dia di sini sudah mencoba untuk fokus di hubungan ini. Kamu dan dia itu sudah mencoba untuk menjalani hubungan ini semaksimal mungkin. Namun sepertinya di sini itu sulit untuk diambil sebuah keputusan ya. Kamu dan dia ini sulit untuk memutuskan kira-kira hubungan ini harus dibawa kemana, harus seperti apa. Kamu pun di sini dan dia itu sangat sulit untuk mengambil keputusan tersebut. Sehingga kamu dan dia jadinya tidak tahu arahnya hubungan ini akan kemana untuk selanjutnya. Hubungan ini itu akan dibawa kemanapun, kamu dan dia ini juga bingung. Kayak gitu ya. Sehingga kamu dan dia ini seperti merasa kalau hubungan ini itu arahnya nggak jelas. Ditambah lagi di sini, kamu dan dia itu juga bimbang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apa yang harus kamu hadapi? Apa yang harus kamu lewati bersama dia ini? Karena sepertinya di sini ada sesuatu hal ya yang membuat hubungan kamu dan dia ini tidak bisa bergerak. Seperti itu. Bisa saja di sini ada faktor orang lain ya, atau di sini ada faktor-faktor yang lain yang membuat hubungan kamu dan dia ini sulit untuk mengambil sebuah prinsip dan mengambil sebuah komitmen untuk dijalani. Dan kamu pun dan dia jadinya itu kayak ragu untuk melangkah lebih jauh. Ini jadinya kamu dan dia ini juga bingung, ini harus gimana. Di sisi lain mungkin ada sesuatu hal di sini yang harus dikorbankan kalau kamu dan dia di sini bersama. Dan di sisi lain pun di sini kalau saya lihat apa penyebabnya ya, bisa saja kamu dan dia ini memang ada sesuatu hal yang sulit gitu loh ya untuk mendapatkan sebuah keberhasilan di hubungan ini. Seperti itu. Sehingga keinginan untuk mengakhiri hubungan ini pun juga semakin kuat, karena kamu dan dia sepertinya sulit untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan
hubungan, ya, di hubunganmu dan dia ini bila dilanjutkan. Karena kalau saya lihat di sini ada berbagai macam hal, ada berbagai faktor di sini yang menyebabkan hubungan kamu dan dia ini seakan-akan itu sudah kayak gimana ya, sudah kayak retak ya, sudah kayak sulit gitu loh untuk diperbaiki lagi. Dan kamu pun dan dia juga bingung, kamu dan dia ini harus melakukan tindakan apa nih ya untuk memperbaiki semua ini, karena kok sepertinya semuanya itu sudah berantakan, sudah sulit gitu loh untuk diperbaiki seperti semula itu ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang lebih detail ya, penyebabnya apa sih, kenapa kamu dan dia ini ya kok ingin mengakhiri hubungan ini, dan kamu dan dia ini kok sepertinya itu apa ya, agak sulit untuk memperjuangkannya. Kamu atau dia sudah menuruti dan melakukan apa yang diinginkan ya. Jadi kamu dan dia ini sudah berusaha untuk menuruti apapun dan melakukan apapun di hubungan ini. Namun kamu atau dia tidak mendapatkan reward ya, seperti yang kamu atau dia inginkan. Padahal kamu atau dia sudah sabar untuk menunggu, sehingga kamu atau dia membuat sebuah keputusan tegas untuk merubah dan menurunkan perasaan ya. Jadi istilahnya itu kayak gimana ya teman-teman ya, kamu dan dia ini mungkin sudah berjuang, berusaha, dan kamu pun ataupun dia ini sudah berusaha untuk menunggu dan bersabar. Tetapi kamu atau dia ini tidak mendapatkan reward dari apa yang sudah kalian lakukan di hubungan ini ya. Karena kamu atau dia tahu dan sadar bahwa sebesar apapun kamu dan dia ini berjuang atau berkorban di hubungan ini, itu tidak akan merubah apapun. Jadi kamu dan dia ini sadar ya, kalau semua apa yang kamu lakukan, semua apa yang dia lakukan di hubungan ini akan sulit untuk mendapatkan sebuah titik terang seperti itu ya di hubungan ini. Sehingga kamu atau dia berpikir bahwa cepat atau lambat hubungan ini memang harus dilepaskan. Jadi kamu dan dia ini mikirnya semua ini percuma ya. Kalaupun dijalani lagi, kamu dan dia pun juga akan kesulitan untuk mendapatkan sebuah kepastian ya. Kamu dan dia pun juga akan kesulitan untuk mendapatkan apa yang kalian mau di hubungan ini. Seperti itu. Jadi seumpama ya, kamu dan dia ini memang berjuang, kamu dan dia ini berusaha untuk memperjuangkan hubunganmu dan dia ini, tetapi untuk kalian bersama itu pun susah karena halangannya juga besar. Dan kamu dan dia di sini pun juga berusaha untuk melakukan semuanya semaksimal mungkin di sini, tetapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan dari dia. Begitupun dia pun juga tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia mau dari kamu. Kayak gitu. Sehingga hal inilah yang membuat hubungan ini itu serasa ingin dilepaskan, karena kamu dan dia ini sudah lelah untuk menemukan sebuah titik terang di hubungan ini ya. Itu sih kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya ya. Kita akan mencoba dulu untuk melihat apa sih alasan dia ya. Alasan dia ini kenapa kok dia itu ingin mengakhiri hubungannya dengan kamu ini. Alasan dia, apa alasan dia ingin mengakhiri hubungannya dengan kamu? Alasan dia ingin mengakhiri hubungannya dengan kamu ini apa ya? Oke, bila aku lihat di sini, alasan dia ingin mengakhiri hubungannya dengan kamu, dia ini ragu ya untuk melangkah lebih jauh bersama kamu. Dia ini masih belum siap ya untuk menerima atau menjalani berbagai resiko yang ada seperti itu. Karena bisa saja dia di sini ada sesuatu hal yang membuat dia ini sedih ya. Ada sesuatu hal di sini yang membuat dia itu jadinya kayak takut untuk melangkah lebih jauh. Padahal dia di sini pun juga ada ya pikiran untuk melangkah bersama ya. Tetapi dia di sini sepertinya sudah ragu apakah hubungan ini bisa diteruskan atau tidak, sehingga dia pun di sini kalau saya lihat ya,
dia itu berusaha untuk mandiri tanpa kamu, karena dia di sini tahu bahwa hubungan ini sepertinya memang sulit untuk dijalani lebih jauh. Karena ini kalau saya lihat ada kesedihan bisa, ada sakit hati juga bisa ya, kayak gitu. Sehingga dia ini sepertinya kayak mulai apa ya, kayak mulai ragu gitu loh untuk melangkah, atau mulai ragu untuk memperjuangkan hubungan ini lagi. Atau bisa saja dia ini kemarin-kemarin ya, dia ini sudah mencoba untuk berusaha, dia di sini sudah mencoba untuk membuktikan, dia di sini sudah mencoba untuk melangkah ya, memperjuangkan hubungannya dengan kamu. Namun sepertinya dia di sini sudah berusaha, tapi dia di sini tidak mendapatkan hasil seperti yang dia inginkan. Dia di sini seperti merasa kesulitan untuk mewujudkan, atau dia ini seperti merasa takut untuk melangkah lebih jauh lagi, sehingga dia di sini memutuskan untuk mandiri. Dia di sini berusaha untuk melepaskan ketergantungannya dengan kamu, karena dia di sini merasa kalau perjuangan ini itu endingnya akan tetap sama saja seperti di masa lalu, kayak gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini. Alasan dia, apa alasan dia yang terbesar ya, sehingga dia ini ingin mengakhiri hubungannya dengan kamu, atau ingin mengakhiri hubungan ini. Dia sudah berusaha untuk sabar dan menunggu sesuatu hal dari kamu, dan dia juga sudah berusaha untuk menunjukkan yang terbaik agar hubungannya dengan kamu bisa kembali seperti semula. Walaupun dia juga aslinya masih menyimpan sebuah trauma di hubungan ini, namun sepertinya apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan lagi, sehingga dia memilih mengubur semua impiannya di hubungan ini, karena dia merasa bahwa hubungan ini sepertinya memang sudah sulit untuk diperbaiki lagi. Karena dia merasa bahwa arahnya hubungan ini sudah tidak jelas mau kemana, sehingga dia merasa digantung di hubungan ini. Jadi ini sih kalau saya lihat ya, masih tetap sama ya. Ini kalau saya lihat untuk dia ini, dia seperti sudah apa ya, sudah pesimis kayak gitu itu ya teman-teman ya. Karena dia di sini itu sepertinya sudah tidak berharap ya, atau dia di sini itu sudah ngedon, bahwa dia ini berpikir kalau hubungan ini ya, hubungan dia dengan kamu ini kok sepertinya kayak sulit untuk kembali seperti semula, karena dia di sini sudah berusaha untuk menunjukkan yang terbaik, tetapi dia di sini tidak melihat sebuah perubahan yang pasti kayak gitu ya. Walaupun dia ini juga masih menyimpan trauma. Jadi di sini kalau saya lihat itu ada kayak trauma tersendiri gitu loh ya, ada kayak ketakutan tersendiri untuk dia ini memperjuangkan hubungan ini lagi. Ya mungkin dia di sini sudah berusaha kemarin-kemarin atau dulu ya, dia ini sudah berusaha untuk mencoba memperbaiki hubungan ini, dia sudah mencoba untuk memperjuangkan hubungan ini lagi, tetapi tetap ya hasilnya tetap sama. Tidak ada sebuah kepastian, tidak ada sebuah kejelasan, dan tidak ada titik terang, sehingga dia pun jadinya juga ragu. Ini kalau diperjuangkan lagi ya percuma. Dia di sini merasa semuanya akan tetap seperti dulu, tidak ada endingnya kayak gitu ya. Makanya dia di sini itu merasa kalau hubungan ini sepertinya sulit untuk menemukan sebuah kejelasan, sehingga dia ini seperti merasa digantung di hubungan ini kayak gitu ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya. Kita akan mencoba untuk melihat alasan kamu ya. Alasan kamu ini apa, sehingga kamu ini ingin mengakhiri hubungan kamu dengan dia. Dan bagi kamu di sini yang suka videonya, jangan lupa untuk di like dan di komen ya teman-teman ya. Dan bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya juga, agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Yang ingin private reading, personal reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi ya, agar langsung terhubung ke adminnya. Alasan kamu, apa alasan kamu di sini, sehingga kamu ini ingin mencoba untuk mengakhiri hubungan ini? Alasan kamu apa ya, sehingga kamu di sini itu ingin mengakhiri hubungan kamu dengan dia ini? Alasan kamu.
kamu di sini itu sepertinya juga sudah merasa lelah ya. Kamu sudah merasa lelah di hubungan ini. Kamu di sini pun kalau saya lihat juga sudah lelah untuk memperjuangkan hubungan ini. Padahal kamu di sini selama ini kamu itu sudah berusaha untuk tetap tegar, untuk tetap kuat ya. Kamu di sini sudah berusaha untuk merencanakan apapun demi hubungan ini. Sampai kamu di sini itu melakukan apapun yang tidak sesuai dengan dirimu sendiri. Tetapi di sini sepertinya kamu sudah tidak mampu ya untuk menyembunyikan perasaan kamu yang sebenarnya. Kalau kamu ini memang sudah lelah seperti itu, sehingga kamu pun di sini jadinya seperti apa ya, seperti yakin gitu ya kalau hubungan ini itu memang arahnya kemana juga nggak jelas. Kamu pun di sini juga seperti apa ya, kamu itu juga seperti yakin kalau hubungan kamu dan dia ini tidak akan bisa untuk dibawa ke hubungan yang lebih serius, lebih lanjut. Atau kamu di sini itu juga yakin kalau kamu di sini itu tidak bisa menemukan kebahagiaan di dia atau di hubungan ini, ya. Sehingga di sini kalau saya lihat kamu pun juga berusaha untuk bisa lepas dari dia. Kamu di sini pun juga berusaha untuk menghilangkan perasaan kamu ke dia, karena kamu di sini juga merasa kalau kamu harus bisa untuk benar-benar mengikhlaskan dan melepaskan dia di sini. Walaupun memang kamu ini sayang sama dia, ya, kamu itu cinta sama dia, tetapi kamu tahu kalau impian untuk kamu dan dia ini bersama sepertinya memang sulit seperti itu, ya. Sehingga kamu pun juga di sini itu merasa lelah. Kamu di sini itu juga pesimis, dan hal inilah yang membuat kamu itu menjadi lebih ikhlas kalaupun kamu di sini tidak bisa bersama dengan dia lagi, ya. Alasan kamu apa sih yang membuat kamu ini ingin mengakhiri hubungan ini? Kamu sudah ikhlas memberikan apapun ke dia, dan kamu pun sudah menerima segala hal yang dia lakukan ke kamu. Namun kamu mulai berpikir bahwa mencintai dia dengan tulus adalah suatu kesalahan, ya. Karena kamu tahu bahwa dia lebih memprioritaskan hal yang lain daripada kamu. Dan ada banyak hal yang telah kamu ketahui dari dia, sehingga hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan kamu, dan hal itulah yang membuat kamu harus mengikhlaskan dia dari dalam hatimu. Jadi di sini gimana ya? Kamu di sini itu sudah apa ya? Kayak sudah mulai mengikhlaskan dia, karena kamu di sini itu tahu kalau mencintai dia atau benar-benar mencintai dia, hanya dia saja, ini adalah suatu kesalahan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah kamu di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai dia, totalitas ya. Kamu menjaga hati dan perasaanmu ke dia ini, tetapi tetap hubungan ini itu nggak jelas arahnya. Hubungan ini itu nggak ketemu endingnya di mana. Jadi istilahnya kamu pun juga merasa kalau percuma gitu loh. Percuma kamu ini memberikan segalanya untuk dia, hatimu setia, hatimu hanya untuk dia, semangatmu hanya untuk dia, tetapi hubungan ini juga nggak tahu arahnya harus kemana. Sehingga kamu pun di sini juga jadinya itu agak sedikit lelah juga ya. Ditambah lagi mungkin dia sekarang ini lebih memprioritaskan hal yang lain. Entah apakah dia di sini itu lebih memprioritaskan kerjaannya, atau dia ini lebih memprioritaskan sesuatu hal yang lain. Kalau memang ini adalah hubungan cinta bersegi, mungkin di sini dia lebih memprioritaskan pasangannya juga bisa ya daripada kamu. Sehingga disinilah kamu itu merasa kalau kamu ini lelah untuk memperjuangkan semua ini, ya. Sehingga hal inilah yang membuat kamu itu jadinya ingin mundur dari hubungan ini. Dan ditambah lagi ada sesuatu hal yang sepertinya di sini sudah kamu ketahui, ya. Entah ini apa? Apakah kamu ini tahu bagaimana
ke depannya hubungan ini, atau kamu itu mengetahui sesuatu hal dari dia, sehingga hal inilah yang membuat kamu ini jadinya ragu untuk melangkah lebih jauh dengan dia, atau membuat kamu itu ragu untuk benar-benar serius atau menjalani hubungan ini lebih lanjut ya, kayak gitu. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya ya. Apa sih ya yang seharusnya kamu atau dia lakukan di hubungan ini untuk kedepannya ya? Atau apa sih yang seharusnya kamu atau dia lakukan di hubungan ini agar hubungan kamu dan dia ini tidak berakhir ya? Apa yang harus kamu dan dia lakukan di hubungan ini agar hubungan ini masih bisa tetap berjalan? Apa yang harus kamu dan dia lakukan di hubungan ini agar hubungan kamu dan dia ini tidak berakhir? Baik, kalau saya lihat di sini, yang harus kamu lakukan dan yang harus dia lakukan ya, seharusnya di hubungan ini, seharusnya semua ini bisa diselesaikan dengan tenang ya. Seharusnya di sini kamu dan dia ini memang harus tenang ya, walaupun situasinya ini memang sangat sulit, walaupun memang berat, walaupun di sini kamu dan dia ini sudah lelah untuk memperjuangkan hubungan ini, tetapi kamu dan dia di sini harusnya ya bisa untuk tetap melewati halangan dan rintangan sebesar apapun di hubungan ini. Dan di sini pun kalau saya lihat kamu dan dia ini harus tetap yakin ya bahwa masa depan itu ada, bahwa harapan itu masih ada juga. Kalau kamu dan dia ini memang ya berani untuk melewati segala halangan dan rintangan di hubungan ini. Karena bila saya lihat di sini, sepertinya ada beberapa faktor yang di sini itu membuat kamu dan dia ini sepertinya kayak mulai ngedown ya. Kamu dan dia ini mulai ragu untuk melangkah. Karena di sini kalau saya lihat mungkin ada salah satu pihak yang di sini itu tidak siap ya untuk benar-benar totalitas atau untuk benar-benar nyebur sekalian di hubungan ini. Seperti itu ya. Entah apakah ini kamu atau dia. Karena bila saya lihat di sini ada salah satu pihak yang memang belum berani untuk benar-benar totalitas ya memperjuangkan dan menerjang segala halangan yang ada di hubungan ini. Sehingga hal inilah yang membuat salah satu pihak juga jadinya naik turun ya. Yang satu di sini berjuang, yang satu di sini masih maju mundur ya. Jadinya ya bingung ini harus dibawa kemana hubungan ini, gitu loh ya teman-teman ya. Karena di sini seharusnya semuanya ini direncanakan dengan baik, dan seharusnya kamu pun dan dia ini harus siap untuk menerjang segala resiko yang terjadi kalau memang kamu dan dia ini bahagia di hubungan ini. Seperti itu ya. Oke, kita akan coba untuk melihat yang seharusnya kamu atau dia lakukan di hubungan ini. Lihatlah ke arah yang lebih jauh. Apakah kamu bahagia bersama dia dan dia juga bahagia bersama kamu? Jadi kamu dan dia ini memang harus melihat ke arah yang lebih jauh ya. Tanyakan sendiri di hatimu ya, dan tanyakan sendiri di hatinya dia juga ya. Seharusnya apakah di sini kalian ini bahagia menjalani hubungan ini? Seperti itu yang harus ditanyakan terlebih dahulu. Dan lihatlah juga apakah halangan atau rintangan di hubungan kamu dan dia ini memang bisa diatasi atau tidak, memang bisa diperbaiki atau tidak, atau apakah sudah ada jalan yang terbuka untuk kalian bersama atau tidak. Jadi memang semua ini harus difikirkan secara matang ya. Bahwa di sini itu memang kamu dan dia ini seharusnya
kamu dan dia ini seharusnya bisa untuk melihat apakah rintangannya ini besar atau enggak, ada jalan yang terbuka atau enggak nih, ya. Dan apakah di sini memang bisa diatasi atau tidak, seperti itu. Karena kalau kamu dan dia di sini itu sama-sama bisa menganalisa, maka nanti di sini akan ketemu sebuah jalan. Maka kamu dan dia pun juga jadinya itu lebih semangat gitu loh untuk melewati. Kalau memang ada jalan yang terbuka di sini untuk kalian bersama, ya, maka kamu dan dia pun kan pasti bisa nih untuk menerjangnya. Kecuali kalau jalan itu memang benar-benar tertutup atau rintangannya sulit dan lain-lain, kamu dan dia sudah mencoba, tetapi di sini memang tidak bisa. Nah, maka semua itu kan pasti juga akan sulit untuk diterjang ya, kayak gitu itu. Jangan bimbang dengan sebuah komitmen, namun kamu atau dia harus mempunyai sebuah prinsip yang kuat untuk menentukan masa depan hubungan ini. Jadi istilahnya kamu dan dia ini memang harus mempunyai sebuah komitmen yang kuat, dan kamu dan dia ini harus mempunyai sebuah prinsip yang kuat juga untuk menjalani hubungan ini. Seperti itu ya, karena memang kamu dan dia ini adalah dua orang yang di sini itu menentukan masa depan kalian sendiri. Kayak gitu. Kalau memang kamu dan dia ini bahagia di hubungan ini, kamu dan dia nyaman di hubungan ini ya, maka kamu dan dia ini harus sama-sama mempunyai sebuah komitmen yang kuat. Kalau salah satu pihak saja ya sulit ya. Contohnya di sini hanya kamu saja yang di sini mempunyai sebuah komitmen dan prinsip untuk menerjang hubungan ini apapun yang terjadi. Tetapi dianya loyo ya, dianya di sini nggak bisa, atau dianya di sini itu nggak mampu sekuat kamu, ya percuma ya. Karena memang hubungan itu harus bisa untuk dijalani berdua guys. Kalau kamu dan dia ini ingin mendapatkan sesuatu hal, ya maka dua-duanya ya harus jalan. Kalau hanya satu yang jalan aja ya sulit ya. Ibaratnya kaki ya, kaki itu kan ada dua ya. Kalau satu aja yang jalan ya jadinya gimana gitu ya, sulit untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau dua-duanya jalan ya maka di sini akan cepat untuk mencapai sebuah tujuan tersebut ya, seperti itu. Bila kamu dan dia bahagia di hubungan ini, jalani dan hadapilah resikonya serta perjuangkan. Jadi itu ya, yang seharusnya kamu dan dia lakukan di sini adalah kamu dan dia memang harus satu arah. Kalau kamu dan dia ini mempunyai tujuan yang sama, maka kamu dan dia ini memang harus saling mensupport, saling mendukung, dan saling menyemangati satu sama lain. Karena kalau satu pihak saja yang berjuang, maka di sini tidak akan ketemu arahnya mau kemana, ya, seperti itu. Oke, kita akan mencoba untuk melihat inisialnya apa saja ya. Inisialnya apa saja di sini? Siapa, ya? Siapa saja ini inisialnya? Kamu dan dia ini yang ingin mencoba mengakhiri hubungan ini. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau personal reading ya guys ya, kamu di sini bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi agar langsung menuju ke adminnya. Namun perlu diingat sekali lagi ya, ini inisialnya bisa cocok atau tidak ya, karena ini adalah pembacaan general reading, jadi bisa kebolak-balik juga seperti itu ya, atau bisa nggak cocok juga bisa. Kalau di inisial di sini nggak ada, kamu bisa cari di zodiak nanti. Kalau di zodiaknya nggak ada, kamu bisa cari di inisialnya. Kalau di dua-duanya nggak ada, ya berarti ini memang pembacaan ini bukan untuk kamu juga bisa ya, atau bisa saja juga tidak ketarik energinya, kayak gitu ya. Oke, siapa saja di sini? Inisial siapa saja? Inisial kamu ataupun dia yang di sini ingin mencoba mengakhiri hubungan ini. Di sini ada inisial S, D, I, H, A, L, Y, R, T, F, U, P, N, V, J, dan W ya.
Kita akan mencoba untuk lihat dari zodiak ya. Zodiak siapa saja di sini ya. Zodiaknya kamu atau dia. Zodiaknya siapa saja ya. Yang di sini itu ingin mencoba untuk mengakhiri hubungan ini. Di sini ada zodiak Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Pisces, Aries, Libra, dan Capricorn. Oke, cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan ke kamu semua. Semoga bermanfaat. Namun perlu diingat sekali lagi ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa, atau bisa nggak cocok semuanya ya, karena ini adalah pembacaan general reading. Dan tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Dan bagi kamu yang di sini belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Yang suka videonya jangan lupa untuk di like dan di komen juga ya. Yang ingin private reading, personal reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa and see you.